sebelum dia lenyap. Kematian Kurama meninggalkan banyak sekali kemungkinan yang bisa terjadi selanjutnya di cerita Boruto. Admin sudah menyebutkan beberapa di antaranya, seperti Kurama yang akan hidup kembali dan menjadi liar. Kemudian Naruto dan Sasuke yang akan mendapatkan upgrade kekuatan baru melalui senjata sains ninja. Dan yang terakhir, dimulainya Arc Jogan. Kali ini admin terlewatkan satu hal yang sangat penting. Apakah kalian menyadari selama mode Baryon Naruto menghilang, Kurama tidak muncul sama sekali untuk memberikan tanggapannya mengenai Boruto yang dirasuki oleh Momoshiki? Menurut admin, Kurama sempat memasuki tempat wadah cakra para biju berkumpul, sama seperti yang terjadi pada Son Goku di chapter 329 Naruto Shippuden. Sebelum Son Goku menghilang dari tempat berkumpulnya cakra para biju, dia sempat berkata, "Selain itu, aku masih sempat memberinya sedikit cakraku. Apa kalian ingat apa yang kakek Kudo katakan pada kita di saat terakhir? Aku rasa anak ini yang dimaksud. Itulah yang kurasakan. Aku berani bertaruh dia akan datang ke sini untuk menyelamatkan kalian semua juga. Jagalah anak itu jika dia melakukannya. Aku akan ditarik kembali ke dalam patung Gedomazo. Aku pergi dulu." Ternyata para biju berkumpul di sana saat itu berkat panggilan dari Yonbi. Mereka terus berada di sana setelah berjanji pada Yonbi untuk memberitahu dan memberi Naruto sesuatu. Admin jadi berpikir, apakah jangan-jangan sebelum Kurama lenyap, dia sempat memanggil para biju dan memberikan pesan terakhirnya untuk para biju sama seperti yang Yonbi lakukan dulu. Jika Kurama sempat memberikan pesan terakhirnya, kira-kira apa isi pesan Kurama kepada para biju? Berikut ini admin sudah merangkum beberapa kemungkinan pesan terakhir yang disampaikan oleh Kurama. Kemungkinan yang pertama, Kurama berpesan kepada para biju untuk melindungi Naruto dan keluarganya dengan segenap kekuatan yang mereka miliki. Naruto adalah anak muda bermata biru yang bisa mengumpulkan para biju dan maju bersama mereka. Itulah yang selama ini dipercaya oleh Kurama. Oleh sebab itu, Kurama tidak akan membiarkan Naruto mati lebih cepat dan menyusulnya. Kenapa Kurama bisa tahu kalau setelah dia mati akan ada bahaya yang lebih besar lagi menanti Naruto? Itu karena Kurama tahu masih ada Momoshiki di dalam diri Boruto. Kurama juga tahu bahwa masih ada Jubi lain di luar sana. Oleh sebab itu Kurama minta Naruto berhati-hati dan tidak memaksakan dirinya. Nah, mungkin bisa jadi setelah kematian Kurama, para biju akan berkumpul di Konoha, atau mungkin Kurama sudah menyediakan sebuah wadah khusus untuk Naruto agar Naruto bisa berkomunikasi kembali dengan para biju, walaupun Naruto bukan lagi seorang Jinchuriki. Admin sudah pernah berkata kalau Naruto sudah tidak lagi menjadi Jinchuriki. Dia tidak mungkin bisa mengakses alam bawah sadar para biju lagi. Maka dari itu, mungkin saja Kurama bisa menciptakan suatu tempat yang walaupun dia sudah lenyap, Naruto masih bisa mengakses tempat tersebut. Jika memang kemungkinan ini tidak ada, maka satu-satunya yang bisa dilakukan oleh para biju adalah mereka siap menyalurkan cakra mereka semua untuk Naruto. Tapi dengan kondisi kekuatan Naruto saat ini, dia tidak mungkin bisa menyerap cakra para biju. Oleh sebab itu, Katasuki dan Amado pasti akan menyiapkan senjata sains ninja yang mungkin bisa digunakan untuk memanfaatkan cakra para biju. Kemungkinan yang kedua adalah Kurama meminta Sukaku untuk menjaga Himawari. Satu-satunya biju yang sudah pernah menjalin komunikasi dengan keluarga Naruto hanya Sukaku. Sukaku juga sudah tahu alasan kenapa Kurama tidak pernah keluar dari tubuh Naruto. Kurama pasti tidak mau keluar karena dia ingin melindungi keluarga Naruto. Oleh sebab itu, sebagai seorang sahabat yang meskipun selalu saja bertengkar, Sukaku pasti ingin meneruskan keinginan Kurama dan melindungi keluarga Naruto. Admin memang merasa cukup aneh, kenapa Sukaku mempunyai cerita kedekatan dengan keluarga Naruto. Mungkin filler ini bukanlah filler biasa. Ini adalah filler yang kemungkinan sangat berhubungan dengan kematian Kurama. Bisa jadi dari semua biju, hanya Sukaku saja yang akan sangat kehilangan Kurama. Karena hubungan mereka yang kuat ini, bisa jadi Kurama sempat menitipkan pesan kepada Sukaku untuk melindungi Himawari. Lalu apakah dengan begitu, Himawari sudah pasti akan menjadi Jinchuriki dari Sukaku? Admin kurang yakin kalau Himawari akan jadi Jinchuriki. Admin lebih yakin kalau Himawari mungkin bisa memanfaatkan cakra Sukaku dengan bantuan senjata sains ninja, tanpa harus menjadi Jinchurikinya. Kemungkinan yang ketiga adalah Kurama berpesan kepada para biju agar menghentikan Momoshiki terlahir kembali di tubuh Boruto. Kurama sudah merasakan seberapa mengerikannya kekuatan Otsuki yang sudah bereinkarnasi. Dia dan Naruto saja sudah sangat sulit mengalahkan Ishiki yang bereinkarnasi di tubuh Jigen. Kalau sampai Momoshiki berhasil terlahir kembali di tubuh Boruto, maka dunia shinobi pasti akan hancur. Untuk itu Kurama mungkin saja menitipkan pesan kepada para biju agar mereka menjaga Boruto dan menghentikan Momoshiki yang ingin terlahir kembali di tubuh Boruto. Seperti halnya para biju yang menepati janji mereka kepada Yonbi di perang shinobi keempat, mungkin saja pesan terakhir Kurama kepada mereka semua akan mereka laksanakan, dan sampai kapanpun mereka akan terus melindungi Naruto dan keluarganya. Lalu apakah para biju ini akan menangisi kematian Kurama, atau mereka tidak akan menangis sama sekali? Admin sangat yakin kalau mereka tidak akan menangis. Sepertinya mereka sudah tahu kalau Kurama akan kembali hidup dalam beberapa tahun ke depan. Ini adalah hal yang sudah biasa dialami oleh para biju. Mungkin Sanbi atau Isobu akan menceritakan pengalamannya dulu saat mati terbunuh di dalam tubuh Rin. Selama ini di anime Naruto,
Cerita tentang Isobu yang bereinkarnasi tidak pernah diberitahukan sama sekali. Dan mungkin saja di cerita Boruto kali ini, Isobu akan menceritakan bagaimana proses dia terlahir kembali. Ini mirip seperti Ao yang tidak pernah diceritakan di anime Naruto. Bagaimana cara dia bisa selamat dari ledakan bom Jubi. Semua kejadian saat Ao selamat baru diceritakan hanya di cerita Boruto saja. Setelah Isobu menceritakan semuanya, mungkin Naruto dan para biju yang lain akan merasa sangat lega. Atau bahkan para biju sudah tahu akan hal ini, dan mereka malah hanya akan terlihat biasa saja. Tetapi meskipun Kurama akan hidup kembali, seperti yang sudah dikatakan oleh Kurama, Naruto bukan lagi seorang Jinchuriki. Dia harus lebih berhati-hati ketika menghadapi musuh sekelas Otsutsuki. Untuk itulah Kurama mungkin sudah berpesan kepada para biju yang lain untuk melindungi Naruto dan meminjamkan kekuatan mereka kepada Naruto. Mungkin beberapa di antara kalian masih ada yang bingung apa manfaat dari kumis Boruto dan Himawari. Seharusnya jika kumis itu muncul akibat cakra Kurama, seharusnya kumis itu sudah menghilang ketika Kurama lenyap. Kita belum bisa memastikan ini dengan pasti sebelum kita melihat chapter 56. Kalau di chapter 56 kumis Naruto masih ada, ini artinya walaupun Kurama tidak ada lagi, DNA Kurama yang masih ada pada Naruto dan anaknya tidak akan menghilang. Tetapi kalau di chapter 56 kumis Naruto benar-benar sudah tidak ada, ini akan jadi pertanyaan yang sangat besar. Karena bagaimanapun juga, kumis yang ada di Naruto itu muncul karena Naruto terlahir dari seorang Jinchuriki. Meski Boruto dan Himawari tidak terlahir dari perut Naruto, tetap saja kontribusi Naruto untuk membuat dua anak mereka akan membuat DNA Kurama terwariskan pada anak-anak Naruto. Maka dari itu, admin sangat percaya bahwa kumis Naruto yang hilang di chapter 55 adalah sebuah kesalahan gambar. Kalian juga banyak yang bertanya tentang apakah Kurama saat ini sudah bertemu dengan Hagoromo. Mungkin analisa admin seharusnya Kurama saat ini memang sedang bersama Hagoromo. Tapi admin juga yakin Hagoromo sudah tahu kalau para biju ini bisa hidup kembali setelah mereka mati. Itu semua bisa terjadi karena mereka tercipta dari gumpalan cakra pohon Shinju. Hagoromo yang sudah memberikan jiwa, dan jiwa mereka akan terus abadi selama jiwa mereka tidak dijadikan buah cakra. Isshiki pernah berkata pada Kot, korbankanlah salah satu dari Boruto atau Kawaki kepada Jubi, dan tumbuhkanlah pohon suci. Ambillah buah cakra dari pohon itu, buah itu akan berisi segalanya. Catatan dari semua kehidupan yang pernah hidup dan mati di planet ini, termasuk diriku. Isshiki yang sudah mati ternyata akan bergabung ke dalam buah cakra yang dihasilkan oleh pohon Shinju di bumi. Ini artinya jika Kot berhasil menghasilkan buah cakra, Kurama yang sudah mati akan masuk ke dalam buah cakra itu, dan Kurama tidak akan bisa terlahir kembali. Itu semua akan terjadi jika buah cakra tersebut dihasilkan sebelum Kurama benar-benar terlahir kembali. Apakah kira-kira Hagoromo bisa mempercepat proses kelahiran kembali dari Kurama? Menurut admin, Hagoromo tidak akan bisa. Yang bisa mempercepat proses kelahiran kembali Kurama hanyalah seseorang yang memiliki mata Rinnegan, dan orang itu belum mati. Kalau Hagoromo, dia sudah mati dari ribuan tahun yang lalu. Jadi dia tidak mungkin bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Kemampuan yang dimiliki Hagoromo saat ini hanyalah mampu memanggil jiwa seorang yang sudah mati. Tapi jiwa itu hanya bisa membantu Hagoromo dengan waktu yang sangat terbatas, seperti para kakek terdahulu yang diminta Hagoromo untuk menggunakan teknik pemanggilan. Tapi ini hanyalah pendapat dari admin saja. Kalau kalian memiliki pendapat yang berbeda dan lebih masuk akal, silakan tulis saja di bawah kolom komentar. Jadi itulah pembahasan mengenai pesan terakhir Kurama kepada para biju sebelum dia lenyap. Jangan lupa, bagi kalian yang suka dengan anime One Piece, mari berkunjung ke One Piece Update Channel. Bagi kalian yang mau tahu rekomendasi anime terbaik, silahkan kunjungi season review. Dan bagi yang suka dengan anime One Punch Man, subscribe juga channel Manusia Satu Pukulan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ikuti pemilihan request Boruto Update Channel setiap hari Jumat bagi yang mau request. Akan dipilih 7 request terbaik yang menarik dan akan ditayangkan videonya pada Boruto Update Channel. Jika salah satu dari video yang di-request mencapai viewer tertinggi dalam 1 minggu, maka akun yang tercantum pada video yang di-request akan ditampilkan pada header YouTube Boruto Update Channel. Setiap minggunya, header YouTube Boruto Update Channel akan di-update. Jadi, mari berkontribusi demi perkembangan Boruto Update Channel. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan mengenai anime Boruto, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, silakan klik tombol like dan share pada video ini. Dan silakan follow Instagram Boruto Update Channel yang berisikan tentang informasi terbaru mengenai manga Boruto. Dan jangan lupa juga silakan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan updatean video terbaru lainnya pada Boruto Update Channel. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.